Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kita kembali tentang metode COS untuk portal tak bergoyang. Kita akan menyelesaikan soal yang seperti ini. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang modifikasi dari yang awalnya faktor kekakuannya itu adalah 4 EI. Setelah dimodifikasi sesuai kondisinya, sekarang kita kembali lagi untuk menghitung faktor kekakuan sesuai kalau kita anggap dia semuanya sebagai jepit-jepit ya, jepit-jepit semuanya. AB, BC dan BD adalah jepit, berarti dia semuanya adalah 4 EI per L. Nanti akan ada faktor carryover masing-masingnya dikalikan setengah ya. BA ke AB setengah, AB ke BA juga setengah. Jadi ada distribusi dari AB ke BA masing-masingnya nanti akan dikalikan setengah. Strukturnya lebih kurang seperti ini. Kita akan diminta untuk menghitung momen ujung dan gambar bidang gaya dalam. AB ada roll di A, ada beban terpusat di tengah bentang, inersianya 2,5. Di BC ada beban merata 8 kN per meter. Dan ini adalah 2,5 juga EI nya. Dan di C ada sendi ya. AB dan BA dia punya panjang bentang 5 meter dan 5 meter. Dan untuk BD dia ada inersinya 3 EI dan tinggi bentangnya atau panjang bentangnya 4 meter. Langkah pertama lah kita mencari faktor kekakuan. Kita udah ada 3 elemen ya, AB, BC, dan BD. AB elemen pertama, elemen BC yang kedua, yang ketiga adalah BD. Kita kekakuan elemen AB dulu. Jadi semuanya kita anggap adalah jepit-jepit ya. Berarti kita anggap 4 EI per L. Semuanya 4 EI per L dengan EI nya masing-masing berbeda di sini ya. Ini ada 2,5 dan untuk BD dia berbeda 4. L nya juga ada perbedaan, ini 5,5 dan ini 4. Berarti dengan rumus kekakuan yang sama, tapi karena dia EI nya berbeda dan panjang bentang berbeda, berarti juga kekakuannya berbeda. AB dan BC sama 2 EI ya, 2 EI karena dia mempunyai kekakuan 2,5 yang sama dan juga panjang bentang yang sama 5. Sementara BD dia kekakuannya 3, panjang bentangnya 4. Berarti itu ya, AB BC 2i dan BD dia 3i. Itulah faktor kekakuan langkah pertama. Berikutnya faktor distribusi. Yang kita ingat adalah titik kumpul B ya. Semuanya ada titik kumpul B, berarti ada distribusinya di B. Kita ingat ini B ya, semuanya di B, distribusi BA, distribusi BC, dan distribusi BD. Dan kita ingat di sini ada roll ya, ini juga akan mengaruh pada faktor distribusi. Ini sendi, sementara di sini jepit. Dan kekakuan AB kita cari dulu, yang berarti di sini ya, FAB. Berarti AB itu 1 ya, karena kekakuannya dibagi dengan kekakuan sendiri karena dia adalah di roll. Berikutnya adalah kekakuan BA. Kekakuan BA adalah distribusi BA. Kekakuan BA dibagi sigma kekakuan. Sigma kekakuan itu adalah kekakuan BA, kekakuan BC tambah kekakuan BD. Berarti ada 2i, 2i tambah 3i. 2i per 7i adalah 0,286. Itu distribusi BA. Berikutnya distribusi BC, berarti kekakuan BC dibagi sigma kekakuan juga. Kekakuan BC tadi 2i, berarti sigma kekakuannya 2i tambah 3i sama dengan 0,286. 0,286. Itu kekakuan berarti sudah dapatkan 1 dan 2 ya. Berikutnya yang ketiga, nanti kita cari ya. Setelah itu distribusi ya. Distribusi BC, kekakuan CB. Ini CB ya. Kekakuan CB dibagi kekakuan CB ya. Nanti kekakuan sendiri bagi kekakuan sendiri sini adalah 1. Berikutnya di D,
distribusi BD, berarti kekakuan BD dibagi sigma kekakuan yang tadi ya, berarti 3 dibagi 7, ini 3 dibagi 7 hasilnya 0,428. Itu kekakuan di BD. Berarti dapat kekakuan di titik kumpul B ya, 0,286 di sini ya, dan juga 0,286, dan sini terakhir 0,428. Dan distribusi B distribusi di DB ya, berarti karena dia di sini ada jepit, berarti kita akan tambahkan juga kekakuan jepit. Kekakuan jepit kebetulan itu adalah tak hingga, sehingga apapun bilangan nilainya DB tadi adalah kita anggap 3EI ya. Ini 3EI dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti kita sudah dapatkan distribusinya adalah 1, 0,286, 0,286, 0,428, 1 dan 0 ya. Itu distribusi. Berikutnya setelah kita cari distribusi, kita masuk ke fix and moment. Karena kita jepit-jepit, berarti fix and momentnya jepit-jepit juga dengan beban terpusat 48 kN dengan panjang mentang 5 meter ya. Jadi untuk yang fix and moment AB itu adalah PL per 8. PL per 8 itu P nya tadi apa? Dapat 8 kali 5 bagi 8 hasilnya adalah 30 ya. 30. Untuk yang BA minus PL bagi 8 hasilnya adalah minus 30. Berikutnya adalah beban merata. Jepit-jepit untuk beban merata dengan panjang mentang 5 meter dengan beban merata 8 kN per meter, berarti MBC nya lah QL kuadrat per 12. Q nya 8, L nya 5 dikuadratkan dibagi 12, hasilnya adalah 16,67. Itu MBC ya. MCB adalah minusnya, minus QL kuadrat bagi 12, 8 dibagi kali 5 per 2 bagi 12 ya, hasilnya adalah 16,67. Ini kN meter ya, kalau ini bukan meter ya, maaf. Berarti hasilnya adalah 16,67 dan minus 16, ini minus ya, minus 16,67. Berikutnya setelah itu kita masuk ke faktor tabel distribusi ya. Kita udah hitung di faktor kekakuannya. Pertama dapatlah AB 2, BA 2, BC 2, BD dan DB 3, CB juga 2. Setelah tadi yang angka kedua kita hitung faktor distribusi, dapatlah 1, 0,868, 86, 0,286, 0,428, 1 dan 0. Setelah itu yang ketiga kita hitung tadi fix and moment ujung, dapatlah 30 minus 30, 16 minus 16,67, 0 dan 0 ya. Karena di BD itu dan DB itu dia hanya tidak ada beban ya, otomatis momennya adalah 0. Setelah itu kita masuk ke balance-nya. Untuk balance itu cara carinya adalah kita di titik hubung B, berarti yang di B ini kita jumlahkan ya. Berarti minus 30 tambah 16,67 minus 30 tambah 16,67 itu sekitar tambah 0 ya. Itu lebih kurang sekitar 13 ya. Minus 13. Minus 13 itu kita minuskan jadi positif ya. Dia dapatlah 13. 13 itu yang kita kalikan dengan faktor distribusi yang di atas. Distribusi faktornya kan. Dapatlah hasilnya balance. Jadi khusus untuk yang B ya. Untuk yang di titik kumpul B hasilnya adalah 38123, 38223 dan 57052. Sementara untuk balance yang titik untuk AB, CD dan DB, untuk AB dia minusnya dari yang di atas ya. Ini minusnya dari atas, ini karena dia ini jepit dia berarti 0 ya, tidak ada nilai. Oke, berikutnya adalah setelah kita dapatkan balance yang pertama 3,8123 yang ini ya, balance yang pertama ini kita dapatkan, baru kita carry over kan, kita pindahkan ya. Jadi dikalikan setengah karena dia jepit-jepit,
Nanti faktor carryovernya juga misalnya BA AB, kalau di BA dia sama dengan setengah BA, kalau ini sama dengan setengah AB, berarti dia saling ngilang ya. Carryover di sini silang 3,81 disilang di 1,901, 30 minus 30 jadi minus 15. Nah, ini disilang juga BC ke CB ya, dan CB ke BD ke BC, juga BD ke DB, dan DB ke BD. Itu carryover yang pertama ya, carryover yang pertama. Setelah dapat keterangan carryover pertama, masih itu kumpul B ya, semuanya kita jumlahkan. Minus 15 ya, minus 15 tambah 8,833 tambah 0 itu sekitar minus 7 ya, sekitar minus 7. Nanti kita pluskan minus 7 itu tadi kita kalikan distribusi faktor, dapatlah balance yang kedua. Balance yang kedua adalah 1,9062, 1,962, 2,8526. Itu balance yang kedua. Ini balance-nya yang di atasnya ya, untuk yang karena kebetulan satu distribusinya minus jadi plus, jadi minus, minus jadi plus ya. Kalau ini balance-nya dia 0, tidak ada balance ya, berarti dia kita tuliskan 0 saja ya. Ini kita tuliskan 0 saja. Ini dia tidak ada balance-nya. Setelah itu, setelah dikalikan dengan distribusi faktor ya, selisih dari carryover yang titik B itu, kita carryover yang berikutnya, carryover berikutnya yang kedua ya. Yang kedua sama tadi kita silangkan aja, 1,90 disilangkan jadi 0,95 minus 1,90 jadi minus 0,95, dan BC jadi CB disilang ya, dan CB ke BC disilangkan juga, ini disilangkan jadi masing-masing dikalikan setengah. Itu carryover yang pertama, jadi hasilnya adalah 0,9531, 0,5931 dan 0 ya. Dari carryover yang pertama, yang kedua itu kita jumlahkan lagi ya. Kita jumlahkan lagi, berarti hasilnya adalah nanti hasilnya adalah sekitar 1,90 ya. Itu yang kita kalikan, karena minus 0,95 tambah dikurang minus 95 itu sekitar minus 1,9 ya. Kita hapuskan lagi 1,9, kita kali distribusi faktornya, dapatlah hasil yang bawah 5,41, 0,551, 0,8158. Itu setelah kita kalikan distribusinya. Kalau ini negatifnya ya, negatifkan. Kalau ini hasilnya 0 ya, ini 0. Setelah itu balance yang kita dapatkan balance yang berapa ya? Ada 3 balance-nya kan. Dari balance yang ketiga itu kita carry overkan. Kita barenkan, kita carry overkan lagi, silangkan lagi, kalikan setengah masing-masing ya. Silangkan setengah lagi, ini kan setengah. Dapatlah carry over yang ketiga. Carry over yang ketiga ini yang akan kita jumlahkan lagi yang titik B ya, berarti 0,47. 0,47 kurang 0,47 ya, berarti ini sekitar hasilnya minus 95 ya. Berarti kita positifkan jadi 0,95 dikali distribusi faktornya pada hasilnya 0,2725, 2725 dan 0,40. Kalau ini dikalikan negatif, ini 0. Ini balance yang keempat. Balance yang keempat kita dapatkan. Setelah kita dapatkan balance yang keempat, kita carry overkan lagi. Ingat ya, masing-masingnya dengan sisi masing-masing ya. BD ke TB, BC ke CB, jangan sampai tertukar. Setelah distribusi seperti ini, dapatlah hasilnya carry over yang keempat 0,1363 ya, minus 0,13. Ini juga minus 13, berarti mungkin nanti sekitar 0,26 ya, minus 0,26. Nanti kita pluskan hasilnya 0,26 dikali distribusi faktornya 0, yang ini ya, 0,8286 ini, 0,42 ini
buat hasilnya 0,07, 0,077, 0,11. Itu balance yang ke-5 ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Silakan bagi yang lain lanjut sampai siklus ke-6 dan ke-7. Tapi saya rasa untuk kali ini kita cukupkan di sini. Kita hitung lagi sigmanya ya. Penjumlahannya semuanya dari sini ya. Kita jumlahkan semuanya. 30 minus 30 misalnya kan. Ini 0 ya, karena dia masing-masingnya adalah dinegatifkan. 0 misalnya dB 0 tambah 0 tambah 0,8526 dan seterusnya dapatlah 4,89. Kalau BA dapatlah minus 39, BC 30 dan BD 9,89. Kalau kita bandingkan yang modifikasi ya, kalau sekarang kan modifikasinya kalau sekarang kan tidak modifikasi ya, kita anggap semuanya jepit. Berarti kita ada carryover yang panjang ya. Carryover masing-masing perpindahan karena masing-masing nilainya ada, karena fixed momennya nilainya masing-masingnya ada. Kalau jepit-jepit semuanya sisinya ada ya, yang sebelumnya 30 misalnya di sini di sini 30, sini minus 30. Kalau di sendi jepit dia sini tak ada, ini 0, ini 30, berarti dia tidak ada perpindahan carryover ya. Sementara kalau jepit-jepit dia akan ada perpindahan sini ke sini, yang AB ke BA, BA ke AB. Jadi karena jepit-jepit telah ada carryover faktor ya. Jadi setelah itu dapat hasilnya minus 39,95 untuk BA ya. Minus 39, BC 30 sekian ya. CBD 9,89. Kalau kita bandingkan dengan yang modifikasi yang siklusnya tidak terlampau panjang, hasilnya bersama ya. BA itu kalau nggak salah sekitar minus 40, BC itu 30, BD adalah 10. Jadi lebih kurang sama dengan hasilnya dengan modifikasi. Silakan mau pakai cara yang mana, apakah dengan carryover ini, dengan kita anggap semuanya jepit-jepit ini, dengan hasilnya adalah banyak siklus ya. Itu lebih mudah bagi kita, apakah dengan modifikasi. Jelas dengan perbedaan itu nanti akan berbeda juga faktor kekakuan pertama, yang kedua juga akan berbeda faktor distribusi, yang ketiga yang tentu berbeda adalah fixed end moment ujungnya. Oke, setelah itu kita masuk ke free body-nya. Ini free body yang pertama ya. Ini 48 nih kita dibagi dua adalah 24 masing-masingnya. Setelah itu ada momen 40. Momen 40 ini kita bagi 5. Yang satu dapat 8, arahnya ke bawah negatif. Ini positif karena dia ada di sisi B ya. 24 kurang 8 dan 24 tambah 8, 16 dan 32. Dan di sisi ini B ini adalah kita dapatkan nilainya berlawanan ya. 132-nya ke posisi yang ini negatif. Berikutnya bentang BC, dia beban merata, ada momen 30 ya. Berarti beban merata ini 8 dikali 5 40, dibagi 2 masing-masingnya dapat 20 ya. 40 ya bagi 2 20. Setelah itu ada momen 30 dibagi panjang bentangnya 5 dapat 6. Ini karena dia positif ke atas, negatif ke bawah. Karena positif karena dia ada di sisi dari titik B ya. Setelah itu 20 tambah 6 hasilnya 26, dan 20 kurang 6 hasilnya adalah 14, 16 dan 26 dan 14. Ini ada FC ya. Ini FA, ini FC. FA nya 16, FC nya 14. Kalau yang lain ini adalah gaya lintang ya. Ini gaya lintang. Ini juga gaya lintang 32. Setelah dapat 26 ya tadi ya. Berarti di sini ada 30 dan gaya lintang 26 ke bawah. Satu ke positif ke atas, satu ke bawah negatif. Berikutnya bentang BD ada momen 10 dan 5 ya. Ini ke 10. Yang pertama adalah kita cari dulu. Ini kenapa 58? Karena di sini ada 32. Arahnya ke bawah berarti otomatis dia menekan ya.
di titik B itu ada tekan 58, dan juga dia otomatis juga akan menekan di bentang BD ya. Bentang BD 58 dan DB ini juga 58. Setelah itu kita cari masing-masingnya. 10 bagi 4 dan 5 bagi 4 hasilnya adalah masing-masing 3,75. 3,75 itu kita dapatkan juga ini arahnya kita anggap positif, yang 3,75 kita anggap negatif ya, karena dia ada arahnya ke sini, berarti ini otomatis dia akan berlawanan ya, karena di sini tidak ada gaya normal, otomatis berarti dia besarnya sama ya, 3,75. Karena ini 3,75 dia menarik, berarti dia juga menarik bentang BD ya, BC ya, 3,75 dan 3,75. Setelah itu baru yang terakhir lah kita bisa menambahkan gaya dalamnya. Kita dapatkan tadi adalah FA-nya 16, FC-nya 14, FD-nya 58. Ini masing-masingnya adalah momen ujungnya 40, 10, dan 30. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Setelah itu kita gambar diagram gaya dalamnya, momennya seperti ini. Jadi ingat lagi statikanya ya. Misalnya saya kasih contoh ya satu aja. Berarti ini titik E. Nama momen E itu sama dengan 0, berarti di sini ada FA ya. VA ya. Jadi ini jaraknya 2,5, berarti ME itu adalah VA kali 2,5, karena momennya potongnya seperti ini nanti ya. VA ini 2,5, sini ada momen ME ya, berarti FA kali 2,5 dikurang ME sama dengan 0. ME sama dengan FA kali 2,5 ya, berarti 16 kali 2,5 itu hasilnya adalah 40. ME nya 40, berarti ini 40 ya diagram momennya. Silakan yang lainnya dilanjutkan. Kalau ini momennya 40, diagram momennya 40, 10 nih 40 ya, bawahnya 10. Silahkan hitung lagi ya. Dan untuk defleksinya akan berupa seperti ini, karena nanti nampaknya karena di sini ada beban merata ya, beban merata yang akan memberatkan sehingga dia akan condong ke kiri ya, walaupun dia stabil tidak bergoyang, lindutannya akan membentuk seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.